Selamat pagi semua. Ya, kita sekarang sudah memasuki bulan ke-6 sebetulnya ya, sejak kita pembukaan gereja ini. Dan seri yang kita bahas hari ini adalah sebetulnya seri mengenai waktu ya. Saya sudah kirim di dalam grup WhatsApp ya, di dalam grup WhatsApp mengingatkan kita kembali ya bahwa apa yang kita lakukan di sini itu merupakan satu seri ya, satu seri artinya sesuatu yang kita buat, kita persiapkan khusus untuk para jemaat di sini dan juga untuk para pemirsa di Facebook Live ya. Selamat bergabung kembali pada acara hari ini ya, kebaktian pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai namanya Beautiful in His Time ya. Di sini saya sengaja bikin His Time-nya berbeda warnanya sedikit ya. Jadi indah itu di dalam waktunya Tuhan. Nah, maksudnya apa seperti itu? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini merupakan satu seri di bulan September ini ya. Ini merupakan pertemuan kita atau kebaktian kita yang ketiga ya. Kebaktian yang ketiga, yang pertama dibawakan oleh Pastor Debbie, Seasons of Life ya. Kemudian yang kedua dibawakan oleh Pak Hendru ya, keputusan di waktu yang tepat minggu lalu. Dan hari ini kita bicara mengenai Beautiful in His Time dan seterusnya kita sudah ada di situ. Oke, next. Kita lihat di bulan September ini, kita masih ingat ya, Seasons of Life. Ibu Debbie dengan kostumnya, pakaian dingin. Ya, ya. Mudah-mudahan dari Manado bisa monitor ya di sini. Kita lihat juga Pak Hendru di situ membawakan keputusan di waktu yang tepat ya. Oke, dua ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat seri yang ke-6 ini, yaitu Time Series, itu merupakan satu hasil daripada survei yang kita lakukan kira-kira 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Berikutnya ya, kita lihat. Nah ini ya, jadi ini seri ke-6 dan terakhir adalah mengenai yang earthly capital nanti ya. Nah, ini bulan depan. Nah, kita sudah mempunyai satu konsep dan bagaimana jemaat di tempat ini dibangun bukan hanya dari sisi spiritual, tetapi juga dari physical, intelektual, emosi ya, yang kita sudah lakukan juga beberapa bulan yang lalu. Oke, kita jangan lupa untuk mengcapture sambil saya membagikan sesuatu, mengcapture 3 hal ini ya. So, masih ingat apa so? Seed of words. Oh, udah mulai lancar ya bulan ke-6 soalnya. udah tiap kali ngomong kita ingatkan terus. Seed of words atau firman Tuhan. Di situ digambarkan sebagai titik ya, mula asal muasalnya atau mulainya dari situ ya. Kemudian yang kedua apa? Wow itu apa? Words of wisdom, lancar juga, bagus ya. Words of wisdom. Jadi kita harus terjemahkan, firman itu terjemahkan sampai mendarat ya. Dan terakhir ada apa? How itu bagaimana ya. Di situ ada huruf T. T itu apa kira-kira? The truth ya. Kalau R-nya itu apa? R-nya adalah reality ya, realitas kehidupan. Jadi the truth itu harus dibawa. Tuhan Yesus aja ya di surga turun ya ke dalam dunia. Jadi supaya orang bisa ngerti apa maksudnya. Nah, selama kita sharing selama setiap minggu 3 hal ini nggak boleh nggak ada, harus ada ya, supaya kita mendarat. Oke, berikutnya. Nah, saya minta Bapak Ibu semua di sini buka handphonenya sekarang. Buka handphone. Ini memang gereja online kan menuju ke sana ya, gereja online. Juga para pemirsa Facebook ya dimanapun berada, coba Anda googling kata beautiful di Google ya, di Google. Terus muncul klik di situ image ya. Image apa yang muncul pada saat Anda memasukkan kata beautiful? Oke. Ada? Next. Apa? Ayo. Ya. Apa? Pemandangan, scenery ya, scenery bagus, S-nya udah ketemu. Berikutnya apa yang kita lihat di situ? Apa? Apa image apa? Image apa? Image apa? 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 Pak Hendru? Perempuan atau woman ya. Yang kedua, woman. Oke, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga apa? Dimulai dengan huruf F di situ. Nanti dulu keluarin. Oke, oh iya, beautiful sendiri.
Oke, F apa di situ? Lihat, scroll aja di scroll. Flower ya, bunga ya. Jadi kalau kita mendengar kata beautiful, image apa yang muncul dalam pikiran kita? Satu pasti pemandangan, ya. Oke, next, kita boleh next sekarang, ya. Ini pemandangan, salah satu pemandangan. Kedua, kalau kita lihat lagi, begitu kita mengucapkan kata beautiful, yang muncul dalam pikiran kita apa? Perempuan. Next. Nah, ini beautiful woman, ya. Ini apa? Artis Korea ya ini ya. Oke, berikutnya. Kalau kita ketik kata beautiful, yang muncul image-nya apa di situ? Bunga. Jadi tiga ini selalu kok apa ya, hubungannya sangat dekat sekali dengan kata beautiful. Ya. Yang berikutnya, coba apa lagi? City atau gedung-gedung biasa ya. Kalau mau ditambahkan ada juga beautiful voice, suara. Ya. Nah semua ini, kita next, semua ini adalah keindahan secara fisik, Bapak Ibu semua. Ya, tiga yang pertama, scenery itu pemandangan, ya, woman atau flower itu adalah ciptaan Tuhan ya. Nah, sedangkan city atau building itu adalah man-made atau dibuat oleh manusia, tapi semuanya bicara mengenai physical beauty. Jelas ya? Jadi kalau kita beautiful in His time, apakah ini maksudnya? Ya, nanti kita lihat di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita bicara beautiful, orang selalu konotasinya ke pemandangan, perempuan, atau bunga, atau gedung, atau suara. Ya, kalau mau ditambahkan. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya, Pak. Oke. Nah, bicara mengenai keindahan, ini hanya sekedar curious aja ya. Berapa sih uang yang di-spend ya seluruh dunia mengenai global beauty market? Artinya gini, pasar dunia, pasar bisnis nih, khusus mengenai beauty products, itu berapa kira-kira? Menurut Bapak Ibu semua berapa? Banyak, memang banyak. Ya, tetapi kira-kira berapa? Berapa juta dolar atau miliar dolar kira-kira? Nggak bisa bayangin ya, nggak bisa bayangin. Gede banget. Ya, coba kita lihat angkanya. Global beauty market itu 265 miliar dolar, bukan miliar rupiah ya, miliar dolar. Dikali kalau sekarang kali 15.000 lah kursnya ya, kursnya 15.000. Nah, juga nggak tahu betapa besarnya seperti itu tuh nggak kebayang besarnya seperti apa. Saya bantu sekarang ya. Kalau 1 miliar dolar itu kira-kira 15 triliun. 15 triliun itu tahu nggak? Ya, 1 miliar itu berapa? 1.000 juta. Ya, 1 miliar rupiah itu 1.000 juta rupiah. Kalau 1 triliun 1.000 miliar. Gede nggak? Gede banget. Ya, ruangan ini mungkin nggak cukup deh uangnya. Ya. Nah, ini baru 1 miliar dolar. Jadi kalau 265 miliar dolar, kira-kira 4.000 triliun. Ya, kalau angka tepatnya di sana 3975 triliun. Juga kita nggak bisa membayangkan besarnya seperti apa. Nah, kita bandingkan sekarang dengan APBN. Tahu APBN? Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia tahun 2017, ini tahun yang sama nih. Indonesia anggaran pendapatannya, ya, anggaran pendapatan dan belanja negaranya itu 1.750 triliun, sanggup untuk mengelola atau memelihara rakyat Indonesia yang kurang lebih 250 juta orang. Udah punya gambaran sedikit ya? Udah punya bayangan, komparasinya udah lebih jelas. Jadi kalau dibandingkan dengan APBN, 2,2 kali APBN, gede nggak? Ini hanya untuk membuat kita beautiful secara fisik. Berapa anggaran yang dilakukan atau yang di-spend untuk non-fisik? Gak ada datanya, belum. Ya, tetapi ini hanya menyadarkan kita bahwa orang tuh terobsesi sekali dengan yang namanya beautiful. Ya, sampai kita melihat datanya seperti ini. Oke ya. Jadi message-nya hanya satu. Orang pengen beautiful. Ya, oke. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Coba. Apa kata Alkitab? Mau tahu? Ayo kita lihat. Ya, seed of words-nya di sini. Yang pertama, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Kenapa tepuk tangan nih Mario? Ada apa nih ya? Nah, kalau bahasa Inggrisnya disebut charm is deceitful and beauty is passing. Sebetulnya bukan sia-sia ya. Makanya saya nggak berani memerahkan yang sia-sianya di situ ya. Saya hanya mengatakan beauty is passing. Artinya apa? Keindahan itu akan lewat satu hari. Itu message-nya ya. Kalau charm itu pesona. Pesona ya. Pesona is deceitful. Kadang-kadang pesona itu juga menipu, betul nggak? Ya kelihatannya beautiful tapi di dalamnya wah penuh dengan kepahitan orangnya. Nah ini yang kita perlu tahu. Ini adalah seed of words-nya. Nah kita harus olah nih. Seed of words itu menjadi sesuatu words of wisdom dan how. Oke ya. Nah jadi kalau dana yang begitu besar untuk kecantikan, kita juga harus sebanding dengan waktu atau uang yang kita pakai untuk mempercantik sesuatu yang non-physical. Nah, apa yang non-physical kita lihat berikutnya? Ayo. Oke. Nah, coba kita lihat lagi ya. Di ayat sebelumnya yang tadi ya, selalu kenapa kecantikan itu langsung ada kalimatnya istri di situ. Karena selalu ada hubungan yang tadi saya bilang di dalam exercise yang pertama. Kalau kita ngomong beautiful, kira-kira ada 4 kata yang muncul. 1 pemandangan, 2 perempuan, 3 bunga, 4 bangunan. Betul ya? Nah, dari keempat ini yang paling besar, yang paling menjadi satu obsesi adalah kecantikan dari seorang wanita. Makanya kenapa di dalam Alkitab itu dibandingkan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kalau kita lihat dari ayatnya, itu kenapa konotasinya langsung ke perempuan? Karena di situ salah satu yang memang gampang dimengerti gitu ya, gampang dilihat ya. Orang tidak bisa semua melihat pemandangan yang indah ya. Tapi kalau wanita yang cantik dan sebagainya, ya bisa istrinya, bisa temannya. Itu kalau menurut orang tidak cantik, menurut dia bisa cantik gitu. Ya. Nah ini sesuatu yang menurut saya menarik sekali gitu. Kenapa ayatnya tiba-tiba membandingkan dengan istri? Nah di dalam ayat-ayat lainnya juga sama. Bicara mengenai keindahan, nanti adalah istri yang takut akan Tuhan, ada itu yang dipuji-puji. Betul ya? Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kita juga lihat hal yang sama di sini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian ya. Jadi kalau kita lihat di sini aksesoris yang banyak dipakai oleh seorang wanita yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia ya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya ya, of your inner self ya, di dalam batin, di dalam diri kita di dalam. Itu yang menjadikan seseorang cantik ya. Dan dibilang di situ, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit. Unfading itu apa? Tidak akan luntur, itu namanya. The unfading beauty. Nah, kalau tadi dibilang adalah kemolekan adalah kebohongan, ya, kecantikan dan sia-sia dan sebagainya. Artinya beauty is passing, artinya apa? Keindahan itu bakal lewat. Tetapi ini tidak akan pernah luntur. Nah itu kenapa, jadi ini sangat berharga sekali. Dibilang di situ, saya kasih warna ungu di sana, great worth. Bukan hanya big atau hanya berharga, tetapi great worth in God's sight. Ya, cara Tuhan memandang itu adalah keindahan yang di dalam itu jauh lebih berharga. Nah ini menurut pandangan Alkitab. Nah sekarang kita mau pakai yang mana? Karena dunia mau nggak mau tetap akan selalu mengejar kecantikan itu, menghargai, bahkan mungkin ada kontesnya ya, Miss World dan sebagainya, kecantikan. Dan itu juga dikombinasikan antara bagaimana seseorang menjawab pertanyaan, bukan hanya kecantikan secara fisik ya. Nah, tetapi yang jelas di sini Alkitab mengatakan yang dimaksud dengan beautiful itu bukan beautiful yang sifatnya fisik, tetapi beautiful spirit. Ya, spirit yang seperti apa yang beautiful? A gentle and quiet spirit. Jelas ya? Jadi kalau sekarang yang masih heboh gitu ya kan. Nah, belajar dari sini, belajar tenang,
belajar menghandle masalah dan sebagainya, ya. Itu yang diharapkan. Oke, kita lihat sekarang lebih jelas lagi di dalam diagram ini. Next. Oke, masih ingat ya, Human Seven Capital di sini? Ada 7 hal yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai modal kita setiap hari. Ya, T-nya adalah time. E-nya adalah earthly capital atau harta yang kita miliki di bumi. Ya. Nah, kemudian S-nya spiritual, P-nya physical. Nah, physical di sini physical beauty, ya, yang hanya bisa dilihat oleh mata atau kita dengarkan, ya. Kalau voice itu berarti suara, wah suaranya indah banget. Nah, itu berarti sama telinga. Tetapi spiritual beauty itu bisa dilihat oleh hati kita. Ya. Nah, jadi kita mulai harus fokuskan ke yang berwarna biru, ya. Spiritual beauty itu yang seperti apa? Spirit of gentle and quiet spirit. Oke? Ya. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini secara keseluruhan, jadi ada physical beauty, ada spiritual beauty. Oke, next. Nah, kita sekarang lihat di ayat kuncinya, ayat utamanya, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam bahasa Inggrisnya ini ada 2 versi sebetulnya, ya. Kalau di dalam New King James Version disebut in his time. Tetapi kalau dalam terjemahan lain disebutnya in its time. Ya. Nah, saya pakai yang King James Version ini karena King James Version dikenal sebagai sangat dekat dengan terjemahan aslinya. Oke. Nah, ada 4 hal yang saya mau garis bawahi di sini. Next, ya, di dalam ayat ini. Dibilang di situ segala sesuatu. Jadi apakah ada yang tidak indah pada waktunya? Tidak ada. Karena dibilang segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah itu satu kemalangan? Apakah itu satu penderitaan? Apakah sekarang itu sebuah masalah? Ternyata di dalam waktunya Tuhan semuanya bakal indah. Nah, itu satu kebenaran yang kita harus percaya dulu. Ya, apapun yang kita alami hari ini, hal-hal masalah yang kita hadapi, pasti itu indah pada waktunya. Nah, jadi kenapa kita nggak bisa melihat keindahan itu? Karena kita terbatas. Kita belum tahu end to end-nya. Dibilang apa? Tidak dapat memahami dari awal sampai akhir. Itu kenapa kita nggak tahu. Itu kenapa kita nggak bisa bersyukur. Karena kita belum tahu keseluruhan ceritanya ini seperti apa. Gitu. Oke. Nah, dibilang indah pada waktunya. Ya. Nah, indah pada waktunya berarti apa? Ada hubungan antara keindahan dengan waktu. Aneh kan? Nah, ini wisdom berikutnya yang kita harus catat. Keindahan di dalam Tuhan selalu mengandung unsur waktu. Ya, jadi hari ini tidak indah, di dalam waktunya Tuhan dengan berjalannya waktu itu bisa menjadi indah dan itu merupakan janjinya Tuhan. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi indah bukan hanya masalah fisik, indah itu masalah ada waktu. Contoh sederhana aja ya. Anda pernah menyimpan foto-foto jadul zaman dulu waktu SD, SMP, kemudian kuliah, berharga nggak itu? Kalau Anda balik lagi sekarang, kilas balik, bongkar lagi itu foto-foto, kira-kira Anda merasa itu berharga nggak? Indah, kenapa? Karena itu sudah lewat, satu. Kedua, Anda sudah bisa melihat hubungannya. Oh, pantesan saya dulu begini, oh pantesan saya dulu begitu. Ya, jadi Anda sudah mulai melihat benang merahnya, red line-nya di situ. Nah, pada saat Anda tidak mengerti benang merahnya, disitulah Anda timbul rasa ragu-ragu. Ya, apakah benar nih keputusan yang saya ambil atau keputusan yang saya ambil dan sebagainya. Oke. Nah, hal ketiga ini juga menarik. Ternyata Tuhan menanamkan kekekalan dalam hati kita. Artinya apa? Tidak ada satupun yang bisa memuaskan kita kecuali kita masuk di dalam kekekalan itu. Tidak ada satu keindahan apapun di dalam dunia yang 4 tadi kita sebutkan.
pemandangan alam, wanita, bunga, atau mungkin yang lainnya lagi yang akan memuaskan manusia. Karena di situ sudah ada istilahnya satu, saya sebutnya biasanya saya sebut sikring, tahu sikring ya? Pengaman gitu loh ya. Jadi tidak akan ada satupun yang bisa memuaskan hati manusia kecuali kekekalan. Dan yang namanya kekekalan itu ada di dalam Tuhan. Ya. Oke. Dan yang terakhir disebut apa di situ? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya apa? Artinya ini sebuah misteri. Setuju ya? Kalau kita nggak bisa memahami ini menjadi pertanyaan buat kita. Apa maksudnya? Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Nah, ini kita harus dengan ayat ini sebetulnya ini adalah sebuah penghiburan. Kenapa? Karena memang sudah dinyatakan di situ pasti terjadi seperti ini. Pasti manusia itu tidak akan memahami semuanya gitu. Nah, itu menjadi rahasia Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bingung mencari terus sampai kita putus asa, berarti kita yang salah. Ya, oke kita lanjut ya, lanjut. Nah 4 hal ini yang akan kita bahas ya berikutnya. Oke, kita lihat di sini segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti apa? Berarti masa-masa sulit, every hard day, hari-hari yang sulit will be beautiful someday. Akan menjadi indah suatu hari. Kapan tidak tahu. Ya, saya punya pengalaman dulu tahun 2012 saya sama istri saya Duvin berdoa. Dari hasil doanya satu hari kita yakin bahwa saya harus berhenti dari perusahaan. Waktunya kapan? Enggak tahu. Dan itu yang menjadikan kayak kita bingung gitu ya kan. Kapan ini terjadi? Kapan terjadi? Sampai akhirnya ya kalau suruh nunggu 3 tahun, 5 tahun ya kalau jelas pasti 5 tahun ya ditungguin gitu. Kalau ini masalahnya kita enggak tahu kapan akan terjadi, itu yang membuat kita kadang-kadang ragu ya. Gitu. Nah tetapi akhirnya 3 tahun tepat pada hari kebangkitan nasional itu terjadi. Ya, keputusan diambil tepat pada hari itu, apa yang kita doakan terjadi. Nah kita akhirnya bisa melihat sekarang sudah lewat nih, very beautiful. Ya, very beautiful kenapa? Karena ada tanda-tanda yang menyertai itu. Nah tanda-tandanya kalau kita enggak catat, kalau tanda-tandanya kita enggak simpen, kita selalu goyang maksudnya. Begitu ada masalah kita ragu-ragu kembali. Ya, oke kita lanjut. Nah, kalau ayat itu saya lukiskan dengan sebuah diagram, ini menjadi lebih sederhana. Ya. Jadi intinya gini. Itu yang angka 8 kayak terbalik itu tahu ya artinya ya? Tahu? Itu namanya eternity. Itu kekekalan, tidak ada ujungnya di situ, ya. Jadi garis waktu yang warna ungu antara misteri sampai ke kanan, ya, misteri ke kanan, itu adalah waktunya Tuhan. Ya. Nah, di bawahnya ada kata-kata misery. Misery itu apa? Penderitaan. Masalah. Jadi kalau kita hubungkan dengan preachingnya Pak Hendro, ya. Pak Hendro mengajarkan mengenai keputusan di waktu yang tepat. Tapi banyak juga keputusan yang mengakibatkan kita menderita, betul nggak? Nah, jadi di bawah misery itu ada decision and action sebetulnya. Ya, saya nggak tambahkan di situ. Jadi setiap keputusan bisa mengandung 2 kemungkinan, berhasil atau tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, yang kita bahas di sini yang kalau seandainya kita salah membuat keputusan, apa yang bisa terjadi? Nah, jadi kita punya penderitaan, kita merasa salah gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengikuti garis merah, ya kita mau jalan sendiri, kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, tidak tahu kebenaran, kita akan masuk ke dalam namanya dead end, yang silang warna merah di situ. Tidak ada solusi di situ. Ya, tetapi kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mengerti, ini masih tanda tanya besar buat saya. Nah itu artinya kita menyerahkan menjadi itu misterinya Tuhan. Nah, tapi sambil kita berjalan, ternyata ada discovery di situ. Ada discovery 1, 2, 3. Betul ya? Bapak Ibu saya rasa pernah mengalami kan gitu. Tidak ngerti tapi satu hari ngerti. Oh pantesan kenapa saya harus ketemu sama Pak Hendro hari ini.
Ya, kenapa saya harus ketemu sama Gaby hari ini? Ini mau ngomong Gina lagi ke sini. Ya. Nah, ini selalu ada cerita di belakang itu semua. Nah, kita nggak ngerti. Nah, yang penting kita tekun. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, kapan beauty itu muncul? Pada saat kita menemukan sesuatu. Jelas? Ya, jadi beauty di sini bukan lagi beauty mengenai physical, tetapi beauty mengenai maksud Tuhan itu apa sebetulnya. Oke, lanjut ya. Oke, boleh tanya jawab nanti. Oke, penemuan macam apa yang kita maksud? Ya, nah penemuan di sini kita mulai menemukan, oh kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Ya, saya mau cerita banyak ya di situ, tapi saya akan pilih satu aja. Kemudian kita juga menemukan apa artinya gitu loh. Ya, apa artinya? Nah, kalau kita sudah menemukan kenapa dan artinya apa, kita sudah menemukan hubungannya, ya itu yang kita sebut dengan red line, maka timbullah yang namanya beautiful itu seperti apa. Oh, ngerti maksudnya Tuhan seperti ini, ya. Oke. Nah, saya mau contoh satu aja ya. Tahun kira-kira 2010, ya 2010, saya menemukan akronim KUDA. Ya, akronim KUDA. Yang knowledge, understanding, decision, sama action. Tahu kan semua ya? Udah tahu di situ. Wah, saya senang sekali gitu. Saya kayak mendapatkan harta karun gitu ya. Kenapa? Ya, saya teringat cerita Newton ya. Newton tahu ya, Newton itu bukan teman saya. Newton ahli fisika yang menemukan hukum gravitasi. Dari mana dia mendapatkan ide hukum gravitasi? Waktu dia duduk di bawah pohon, ada apel jatuh. Saya rasa di dalam dunia ini bukan hanya Newton yang mengalami itu ya, tapi Newton yang bisa menerjemahkan gitu loh. Kejadian itu menjadi sesuatu yang punya arti lebih, betul? Saya yakin lebih dari mungkin puluhan atau ratusan orang pernah kena apel, kejatuhan apel gitu. Tapi hanya dia yang bertanya, kenapa apel itu jatuh ke bawah? Kalau kita ngomong sama orang, ya semua juga kayak orang gila gitu ya. Ya semua jatuh pasti ke bawah gitu. Tapi dia seorang yang lain. Dia mempunyai pengalaman khusus, bertanya why. Nah, akhirnya dia menemukan hukum gravitasi. Saya rasa yang melihat kuda juga bukan cuma saya kan, ya. Tapi Tuhan memberikan hikmat itu kepada saya. Jadi walaupun sederhana, tetapi itu merupakan sesuatu yang bisa mencerahkan kebanyakan orang gitu. Nah, akhirnya saya waktu menemukan itu saya ganti, bukan discovery lagi, tetapi saya ganti menjadi I discover you. Ya, jadi I-nya saya, you-nya itu macam-macam. Bisa saya menemukan Tuhan, saya bisa menemukan dunia, saya bisa menemukan diri sendiri. Oke, ada 3 yang kita perlu temukan. Yang pertama, kita harus menemukan siapa diri kita. Kalau kita menemukan itu, very beautiful. Pantesan saya itu sering marah-marah, begini. Kalau Anda mengerti mekanisme yang terjadi, Anda itu luar biasa. Anda mulai bisa mengontrol diri sendiri, betul ya? Yang kedua, selain menemukan diri sendiri, Anda menemukan dunia. Keindahan yang tadi, pemandangan lah, flower dan sebagainya. Ya. Kalau Anda mengerti itu science, ilmu pengetahuan bisa berkembang, kenapa? Karena dia menemukan sesuatu. Itu penemuan-penemuan semuanya. Nah, jadi saya kasih tips nih ya buat Bapak Ibu semua anak-anak muda di sini. Saya dulu sering berdebat, senang berdebat. Ya, kalau orang ngomong apa pasti saya debat gitu. Ya kan? Nah, sampai saya menemukan kebenaran ini. Jadi kita nggak usah berdebat. Kadang-kadang orang menemukan sepotong dari kebenaran itu. Kayak orang buta menemukan gajah. Ya, ada 4 orang buta menemukan gajah. Yang satu pegang kakinya. Dia bilang, gajah itu apa? Oh, gajah itu saya udah pernah pegang saya gajah itu. Gajah itu silinder dia bilang. Kan kaki gajah kayak silinder ya. Gitu. Hah? Kata siapa? Ini namanya 4 orang buta kan, gitu ya. Yang orang buta kedua dia bilang, salah kamu. Gajah itu bukan seperti itu. Gajah itu berbulu karena dia pegang buntutnya. Ya. Yang orang ketiga, orang buta ketiga dia bilang ini, salah juga kamu, itu nggak benar. Yang jelas saya baru kemarin saya pegang gajah. Gajah itu pipih
bukan silinder, bukan juga berbulu, dia bilang begitu. Karena dia pegang apa? Telinganya. Ya. Jadi demikian juga dengan orang buta yang keempat, berargumentasi terus. Kita juga sama, sering berargumentasi, ya. Oke, doktrin mana yang benar, ya? Yang ini apa yang ini? Kita belum mengetahui semuanya. Itu menjadi misterinya Tuhan. Kita boleh, maksudnya makin lama makin mengerti, makin mendekat kepada kebenaran, tetapi kebenaran itu sendiri sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan 100%. Setuju? Nah, jadi mulai hari ini jangan berdebat. Tetapi saya kasih tipsnya. Seseorang mengatakan lain, itu adalah discovery-nya dia. Saya menemukan sesuatu, Anda menemukan sesuatu, makanya mengenai akronim-akronim ini bukan sesuatu yang mutlak. Tetapi itu adalah discovery, sebuah penemuan. Anda mungkin menemukan yang lain, silakan. Sejak saat itu saya enggak hobi lagi berdebat. Enggak hobi. Nah, obatnya saya kasih tahu. Obatnya adalah anak tangga yang tadi. Ya. Jadi setiap orang punya anak tangga masing-masing sampai kita mencapai kebenaran itu. Ada yang tinggal 4 langkah lagi, ada yang 100 langkah lagi menuju kebenaran, tetapi semuanya punya poin. Punya hal yang perlu kita hormati gitu. Ya. Jadi kalau ada orang berargumentasi yang di luar Anda enggak masuk akal, ya mungkin dia masih ada di level 2, level 3 gitu. Dia sedang mencari kebenaran itu. Jelas ya? Oke, nah itu salah satu berkatnya. Beautiful enggak? Beautiful, kenapa? Karena revelation itu atau pencerahan itu bisa mengubah hidup saya. Tidak mudah ya, orang bisa berubah kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan satu pencerahan dalam hidup kita. Betul enggak? Nah itu yang namanya beautiful. Oke, spirit yang tadi, yang beautiful spirit. Cerita yang lain nanti waktu komsel ya, waktu Pathfinder session ya, oke? Yuk, lanjut. Oke, Bapak Ibu tolong tebak nih, ini gambar apa? Yuk, saya minta 3 orang kasih pendapat. Yang mahasiswa, yang udah kerja, sama yang para orang tua di sini. Oke, yang mahasiswa, Leora, apa kira-kira? Apa? Cabe. Oh iya, cabe memang lagi mahal ya harganya ya. Oke, cabe. Pak Hendru atau Bu Bibi deh. Ikan koi. Iya. Apa? Tebak aja, tebak. Oke, dari yang sudah kerja di sini. Yehezkiel, apa? 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 Gumpalan kabel. Memang beginilah hidup kita. Ya, hidup kita kadang-kadang seperti ini, kita bingung. Kita mau kemana, kita ngerjain apa, tujuan nanti ke depannya apa, bingung gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu sepotong. Nah ini sepotong nih gambarnya. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita bingung? Kita mundur. Bukan kita maju, tapi kita mundur 1-2 langkah. Melihat yang lebih keseluruhan. Coba kita lihat nextnya. Bisa tebak apa ini? Oh, Ibu Gina bilang, oh berarti udah dapat sesuatu. Ibu Gina apa? Mahkota. Ya, ini adalah sulaman. Ya, sulaman. Nah, kita menghadapi masalah setiap hari sama seperti sulaman itu. Ada 2 sisi ya, ada sisinya Tuhan, ada sisinya kita. Sisi kita ini yang berantakan begini nih. Ya, tetapi Tuhan berjanji semua akan indah pada waktunya. Yang sebelah kanan itu. Dan warna untuk setiap orang beda-beda. Ya. Human 7 capital untuk setiap orang berbeda-beda dan unik. Tidak bisa dibandingkan. Dan itu sedang dirajut istilahnya gitu ya. Dirajut sedemikian sehingga satu hari baru kita mengerti. Oh, seperti Ibu Gina tadi. Oh. Ya. Nah, ini yang membuat kita beautiful in his time. Kita mengerti maksudnya Tuhan seperti apa. Ayo, berikutnya. Oke. Nah, bagaimana dengan permadani hidupmu? Ya. Bagaimana? Ya. Coba kita lihat warna apa yang kita miliki.
Ya, berikutnya kita lihat di situ ya, Bu Debi mengatakan ada 4 musim. Coba Anda catat, musim apa yang musim apa? Musim kemarau, bukan musim kemarau kalau 4 musim. Musim apa nih? Summer, musim panas, ya, musim panas. Apa? Musim summer dalam kehidupan Anda apa? Coba tuliskan 1-2 hal. Kemudian musim gugur ya. Musim gugur. Anda merasa musim gugur. Sejak kapan dan apa kejadiannya? Anda tulis. Nah, kalau Anda tidak pernah menulis, Anda tidak bisa melihat rajutan itu seperti apa gitu loh. Ya. Oke. Nah, kemudian di situ ada juga grafik ya di situ ya, ada warnanya. Ada masa bayi, kemudian dilahirkan, sekolah, kemudian setelah sekolah bekerja, setelah bekerja kemudian pensiun. Nah, itu warna lain. Kemudian grafik sesudahnya ada waktu tidur, ada waktu buat makan, ada apa? Itu juga adalah kombinasinya, ya. Nanti kelihatan yang banyak makan nanti permadaninya seperti apa gitu ya kan. Yang senang kuliner seperti apa gitu ya. Itu pasti ada satu ceritanya di situ ya. Anda tinggal tunggu aja waktunya Tuhan. Nah, di situ Pak Hendro ya, Pak Hendro ada Pak Hendro tuh. Kalau nggak kelihatan saya kasih tahu itu Pak Hendro ya. Bicara mengenai mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan ada yang berhasil seperti piano di situ, warna putih misalnya, atau masa-masa kita kelam, ya, masa-masa kegelapan kita, warna hitam. Nah, kalau main piano yang seperti ini harus dua-duanya ada ya, Andre ya. Kalau yang hitamnya nggak ada gimana kira-kira? Pasti musiknya nggak akan sebagus yang biasanya ya. Jadi artinya apa? Hidup kita kalau ada yang senang, ada yang gak senang, tapi kalau semuanya kita serahkan di dalam waktunya Tuhan, dia akan membuat indah pada waktunya. Itu maksudnya, maknanya ya. Jadi yang preaching 2 minggu yang lalu, nah ini kira-kira summary-nya seperti itu. Ya, jadi mulai hari ini kalau Anda membuat keputusan salah, boleh kecewa, boleh itu, tapi cepat perbaiki dan serahkan sama Tuhan. Perbaiki, serahkan sama Tuhan, menjadi misterinya Tuhan. Nah, ya, oke. Nah, apa pembelajarannya di sini? Coba kita lihat di dalam show berikutnya, ya, pembelajaran berikutnya. Ayo. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, silakan. 2 Korintus 4 ayat 16 dibaca begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini rahasianya. Jadi kalau Anda ingin beautiful, Anda harus never give up to renew, untuk memperbaharui, ya, bukan untuk diam atau pasif, ya. Silakan slide-nya next. Ya, tetapi Anda harus mempunyai semangat untuk memperbaharui setiap hari. Ya, itu dari 2 Korintus 4 ayat 16. Oke. Nah, bagaimana caranya menemukan hubungan satu kejadian dengan kejadian lain? Coba kira-kira 3 orang lagi. Mario, bagaimana kita tahu maksudnya Tuhan? Ya, bagaimana cara kita tahu benang merahnya apa? Bagus, ya. Intim dengan Tuhan, ya, intim dengan Tuhan, mencari Tuhan maunya apa. Ini slide-nya silakan ya, next slide. Berikutnya di sini, Andre, bagaimana kita menemukan benang merah? Hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Kenapa? Betul, bagus ya. Jadi dievaluasi, dilihat, dan itu biasanya unbelievable ya. Unbelievable, Anda bisa menemukan sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Ya, coba kita lihat di next slide-nya di situ. Ya, ini yang saya lakukan. Ya, ini yang saya lakukan selama ini sejak tahun mungkin 15 tahun yang lalu. Ya, Anda modalnya cuma sederhana, post it aja. Ya, kalau Anda mendapatkan sesuatu, catat tanggal, waktu, dan tempat. Di situ kurang ya. Tanggal, tempat, dan waktu. Terus kejadiannya apa? Langsung tempel, langsung tempel, langsung tempel. Nanti sekian lama ya,
udah melihat seperti itu, Anda mulai merenungkan tadi, mengevaluasi seperti yang Andre bilang. Anda akan kaget, ternyata ada cerita di belakang itu semua. Oke? Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga apa? Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kenapa? Karena natur dari manusia itu adalah sering lupa. Makanya di Alkitab ada kira-kira 166 kali Tuhan bicara mengenai remember, remember, remember di situ. Ya. Ada satu kejadian langsung bangunlah altar di situ, ya. Atau bilang di Ulangan dibilang apa? Apa yang sudah terjadi kamu harus ceritakan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Bagaimana kamu keluar dari Mesir, dari perbudakan menuju freedom. Nah, di situ maksudnya apa? Harus kita ingat apa yang sudah terjadi. Dan kita secara manusia tidak mungkin kita bisa mengingat semua tanpa memakai alat bantu yang namanya tulisan. Oke? Nah, jadi kita lihat di sini seperti yang tadi dinubuatkan oleh Pak Daniel, ya, kan tadi akan banyak akronim katanya keluar. Nah, ini salah satu akronim. Udah dinubuatin sih ya. Ayo, berikutnya, ayo. Nah, jadi kita punya yang namanya waktu. Beauty ada unsur waktunya. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, unsur waktu itu namanya moment. Every moment di sini. Oke? Nah, waktu ini harus dicatat, harus ditulis, dideskripsikan. Nggak usah nulis kayak jurnal, nggak usah. Post it, tanggal, waktu, dan jam di situ. Kemudian apa yang terjadi? Tempel di situ. Tempel satu, tempel satu, tempel satu. Sejak tahun 2002, profesi pertama mengenai kehidupan saya catat di situ. Sampai hari ini saya bisa melihat benang merahnya. Orangnya juga mungkin udah lupa. Ada satu orang yang pernah menubuatkan saya nggak kenal sama dia. Dia menubuatkan sesuatu sama saya. Dan terjadi, saya balik lagi ke dia dan saya kasih tahu, nih kamu pernah menubuat. Oh iya katanya, dia sendiri lupa. Sayang sekali Bapak Ibu semua. Kalau Anda punya sesuatu pengalaman bersama dengan Tuhan dan Anda tidak catat, Anda sedang melupakan kebaikan Tuhan. Anda sedang tidak berjalan di dalam menemukan keindahan yang Tuhan janjikan. Ya, jadi jangan bilang, oh ya saya ingat, wah saya diberkati ya, ada kejadian begini, wah keajaiban, tadinya saya begini jadi begini. Hilang Bapak Ibu semua, sebentar juga hilang itu. Kalau Anda tidak catat, itu semua hilang. Saya juga detail-detailnya itu sayang sekali nggak dicatat gitu. Ya banyak yang masih ingat saya kan karena ada alat bantu seperti ini, tapi banyak juga yang lupa. Nah, itu yang namanya every moment. Nah, refresh every moment. Coba ya sekarang dalam 1 menit ini Anda catat. Apa sementara Anda mendengarkan saya di sini, coba catat. Kejadian apa yang Tuhan tiba-tiba ingatkan dalam kehidupan Anda? Anda catat sekarang. Mau di handphone boleh, ya, mau di tulisan boleh. Oke? Nah, untuk apa? Untuk menemukan meaning di situ. Karena apa? Di situ apa? To experience meaningful beauty. Artinya apa? Untuk mengalami keindahan yang bermakna itu seperti apa? Ya. Kalau Anda nggak lakukan ini, Anda akan menjadi manusia yang biasa yang hanya melewati waktu aja, hidup begitu aja. Nah, tapi ada tujuannya Bapak itu semua. Kita mengingat semua, mencatat ini bukan untuk kita, tetapi untuk for everyone to revive. Artinya apa? Untuk membangkitkan kehidupan orang lain. Kalau saya tidak pernah mencatat seperti itu, bisa nggak saya sharing pada hari ini? Pada pagi hari ini? Nggak kebayang bagaimana beautiful in his time. Betul nggak? Jadi ayatnya cuma satu, tetapi kalau kita lakukan itu menjadi hidup. Nah ini yang justru saya mau Bapak Ibu lakukan ya. Bukan hanya mendengarkan saya, tetapi ada satu perubahan dan dimulai dengan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Oke, next. Nah itu baru sebagian yang tadi, tapi ini kira-kira, ini salah satu ruangan di rumah saya. Ya. Tahun 2010 saya mendapatkan satu ayat namanya Yesaya 60 ayat 1. Arise, shine, for your light has come. Entah kenapa saya waktu dengar ayat ini ya, saya merasakan sesuatu gitu. Akhirnya saya catat. 2 tahun kemudian ayat yang sama muncul. Sampai ada 3-4 kali dalam waktu kira-kira 5-6 tahun. Ayatnya sama, tetapi setiap kali saya dengar itu kok lain gitu. Ada sesuatu yang kayaknya Tuhan mau bicara gitu.
Saya bukan orang yang gampang bicara, gampang percaya mengenai hal-hal yang kayak spiritual gitu ya kan. Tetapi dengan pengalaman bertahun-tahun menulis seperti itu, akhirnya saya bisa mengerti. Nah itu semua benda-benda yang saya dapatkan yang kira-kira punya meaning, punya makna. Yang paling kiri itu, waktu saya perjalanan ke China, hari terakhir sebelum saya pulang, itu ada yang jualan di pinggir jalan ya, mengenai tulisan itu. Saya beli aja di situ. Ternyata itu Matius 28 ayat 19 sampai 20 dalam bahasa Chinese. Ya. Dan buat saya itu kayak wow. Kayaknya Tuhan lagi siapkan sesuatu nih. Ini tahun 2011 kalau nggak salah. Tahun 2012, tadi kalau ada yang baca saya pergi ke Chennai, India ya. Chennai, di situ ada Chennai trip. Itu di mana saya dengan mengantar anak saya Grace di sana. Ada pertemuan doa dan akhirnya di situ saya sebetulnya menyerahkan diri saya menjadi reviver. Ya, dia bilang saya sensing, pembicaranya ngomong gini, saya sensing di ruangan ini ada beberapa orang yang terpanggil menjadi reviver di negaranya. Saya siapa? Saya nggak ngerti apa-apa. Saya memvideokan anak saya kerjanya gitu setiap beberapa hari itu gitu. Tapi pada saat saya mendengar itu, seolah-olah kayak itu suara langsung kepada saya. Saya nangis. Terus badan saya itu kayak menggigil gitu ya atau apa gitu. Dan saya kaget gitu. Saya nggak pernah mengalami kayak begitu. Nah, akhirnya saya menjadi orang pertama yang maju ke altar call. Menyerahkan hidup saya. Dan itu adalah tahun 2012. Itu kira-kira 1 bulan sesudah kita berdua berdoa. Kalau nggak salah tahun 7 Juli 2012, kejadian itu adalah 13 Agustus 2012 di India. Nah, kalau saya mulai lihat ke belakang, saya lihat itu very beautiful. Kenapa? Karena saya sudah mengerti maksudnya Tuhan apa. Kenapa saya harus berdoa dengan istri saya, ya kan? Kenapa harus terjadi gini? Kenapa harus nunggu yang nggak tahu kapan ujungnya gitu. Nah, pada akhirnya beautiful in His time. Dengan berjalannya waktu kita serahkan, misteri itu menjadi satu discovery buat saya. Dan kalau kita semua sudah mendiscover sesuatu, maka kita akan mengalami namanya recovery. Ya, pemulihan di situ. Oke, saya rasa itu yang saya sharingkan pada pagi hari ini. Saya mau ada 1 mungkin 2 interaksi, tanya. Nanya ya, untuk berinteraksi. Oke? Ya. Oke, dari sebelah sini dulu. Silakan. Dari siapa? Gebi, coba mau tanya apa? Apa yang kamu dapatkan dari sharing ini? Coba. Ya. Yang penting DNA-nya loh ya. How-nya sudah saya kasih, DNA-nya apa? Sepulang dari atau hari ini, saat ini, apa keputusan kamu? Ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Dari tadi sih saya ada notes di HP yang Pak Hengki sudah sampaikan. Iya. Tadi saya ada nyatet itu yang unfading beauty. Unfading beauty, oke. Ya. Itu roh yang lemah lembut dan tentram, a gentle and quiet spirit. Ya. Saya menggarisbawahi ini banget karena pertama karena saya baru tahu. Baru tahu ya. Baru tahu ayat ini dan yang Bapak berikan warna merah itu benar-benar dapat di saya gitu karena sebagai wanita gitu kan, sebagai wanita memang kecantikan tuh pasti yang nomor 1, maksudnya nggak nomor 1 tapi maksudnya sedikit prioritas lah gitu kan sebagai seorang wanita. Banyak lah ya. Iya seperti itu, tapi kembali lagi diingatkan sama ayat ini kalau apalah gunanya kita hanya dari luar mungkin kita cantik bagaimana, tapi kalau kita nggak punya lemah lembut dan tentram itu kalau yang saya artikan tuh kita bisa membawa kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita, kita bisa membawa damai sejahtera itu, kita bisa membuat orang yang mungkin awalnya mungkin suka marah-marah bagaimana, tapi dengan kehadiran kita bisa mengubah karakternya seperti Luar itu. Biasa. Itu sih, jadi inner beauty kali ya. Ya, inner beauty. Catat ya. Iya. Satu kata aja, jangan banyak mengarang ya. Iya. Hari ini tanggal berapa, jam berapa, di mana at Storehouse. Unfading beauty, selesai, tempel, post-it-nya, udah selesai, gampang, di bawah 1 menit, ya.
Kalau yang susah-susah jangan sama saya, yang gampang saya kasih tahu. Oke, terima kasih Gaby. Oke, di bagian tengah sini. Oke, Roni, mana Roni? Coba Roni sharing sesuatu. Ya, Roni Wati dari Nias. Ya. Apa yang kamu dapatkan pada pagi hari ini? Ya, yang saya dapat itu kan pembahasannya beautiful in his time, Iya. indah pada waktunya. Jadi yang saya dapat mungkin untuk membuat sesuatu keputusan itu kita jangan terlalu terburu-buru, tapi harus menunggu kapan Tuhan itu memberikan sesuatu itu untuk kita yang terbaik buat kita. Yang nantinya itu menjadi yang terbaik dan indah untuk kita jalan ke depan. Gitu. Oke, good ya. Masih. Jadi ya mulai belajar ini. Oke, dari Andre nih, Andre yang sering menganalisa. Oke, Andre, sharing 1-2 hal yang kamu dapatkan. Ya, thank you sebelumnya Pak Hengki untuk sharingnya. Ya. Ya, jadi dari beberapa semua slide yang sudah ditampilkan, saya capture beberapa. Tapi kalau biar singkat, saya coba satu slide aja. Jadi tadi ada slide yang how to search for beauty. Jadi kan di situ ada yang infinity tadi dan ada yang kalau misery itu deadlock. Nah itu kalau yang saya tangkap, thank you ditampilkan. Ya, kalau yang saya tangkap mungkin nggak tahu benar atau salah. Artinya di sini mungkin memang in his time waktunya Tuhan. Tapi juga kalau yang saya tangkap dari slide ini ada peran kita juga. Jadi kalau kita tidak segera masuk kembali ke di yang ungu itu, ya kita akan selalu deadlock. Jadi meskipun, nggak tahu benar atau salah ya. Betul. Ya artinya bukan hanya tergantung 100% dengan Tuhan, tapi juga kita juga ada peran di situ. Apakah kita mengambil keputusan yang benar? Terus kalau kita salah, apakah kita mau terus berkutat yang salah-salah sehingga kita nanti akan deadlock. Jadi yang mungkin saya dapatkan itu sih untuk slide ini yang paling top lah untuk maksudnya. Ada yang kelewat sama saya, thank you Andre. Terima kasih ya. Ada yang kelewat saya jelasin ini. Bagaimana caranya kita misteri menjadi misterinya Tuhan. Yang pertama T, ya. Apa yang membedakan kata misteri dengan misteri? Pertama huruf I menjadi Y, betul? Nah Y itu apa? Dari I menjadi Y. Kita boleh tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan begini? Boleh, tapi yang tidak boleh putus asa. Boleh nanya enggak? Boleh. Jangan Anda mengajarkan, jangan tanya kenapa, terima dengan iman. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Yang harus kita lakukan, kita harus percaya sama Tuhan. Nah itu yang T-nya adalah trust. Ya, jadi kita harus percaya. Kenapa kita trust Tuhan? Karena Dia yang janji, semua akan indah pada waktunya. Nah itu mungkin saya kelewat. Thank you Anda buat ngingetin. Oke, saya rasa itu yang saya bagikan. Terima kasih ya untuk interaksi.